Baik anak-anak, Bu Asmi akan share screen untuk soalnya yang kemarin itu. Nah, nanti coba Bu Asmi juga akan usahakan untuk bisa bagikan entah rekamannya, entah kuncinya ya. Namun yang lebih penting adalah pembahasannya, karena di setiap soal ini kita akan mengulas kembali ya pembelajarannya ya anak-anak ya. Nah, ini kita akan coba bahas dari setiap kelas nanti Bu Asmi minta untuk membacakan ya. Silahkan dimulai dari 6A absen 1. Yuk. Rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem sungai adalah Oke. Nah, anak-anak, ini tuh Bu Asmi mendapatkan hasil screenshot dari pekerjaan seorang anak gitu ya, tapi bukan dari SD kita ya. Nah, ini yang biru ini bukan belum tentu jawabannya ya. Jadi ini jawabannya anak itu gitu loh ya. Nah, ini kita akan lihat. Tadi kan soalnya ekosistem sungai. Kalau menurut anak-anak gimana? Apakah hewan-hewan ini urutannya semuanya sudah pada tepat tuh ada di ekosistem sungai? Lalu rantai makanannya apakah sudah benar? Kira-kira yang paling tepat yang benar yang mana? Urutannya dan makhluk hidupnya apakah memang benar ada di ekosistem sungai? Gimana? Kalau menurut Raya gimana? Yang A, B, C, D yang mana kira-kira? Ini share screen-nya muncul nggak, anak? Muncul kan ya? Jelas ya? Joska, gimana Joska? Udah muncul, Bu, sekarang. Oke, syukurlah. Suara Bu Asmi kurang keras nggak? Enggak, Bu. Oke. Gimana nih anak-anak? Apakah semua hewan ini benar ada di ekosistem sungai? Kira-kira hewan-hewan kayak gini tuh apakah ada di sungai? Menurut kalian gimana? Masuk semua nggak? Bandeng, Bu. Bandeng, Bu. Nggak ada di sungai, Bu. Bandeng. nggak ada harusnya. Bandeng, Bu. Nggak ada di Oke. sungai. Bandeng. Laut ada. Oke. Bandeng itu merupakan ikan air payau. Nah, jadi dia ada di perbatasan gitu ya. Jadi airnya itu bukan air asin, bukan juga air tawar. Nah, ada air yang gabungan atau tengah-tengahnya itu air payau. Nah, itu ikan bandeng. Jadi em, mungkin ada di daerah Muara begitu ya. Jadi yang menuju ke laut sungai yang langsung akan berhubungan ke laut itu bisa. Kalau burung bangau, dia itu burung yang memangsa ikan ya. Bisa nggak di sungai? Nggak, Bu. Kalau sungainya gede bisa, kalau sungainya kecil nggak bisa, Bu. Oke. Jadi burung bangau itu bisa juga ada di sungai ya. Berarti hewan-hewan ini semuanya ada di ekosistem sungai ya. Bisa? Kalau biasanya kan soalnya hewan yang ada di ekosistem kebun atau sawah. Nah, jadi itu bisa dipilih ya. Kalau yang di ekosistem sawah tuh misalnya pasti nanti ada padi seperti itu ya, Nana ya. Kalau kebun ya misalnya ada sawi, bayam. Kalau di ekosistem sungai, nah tentu saja ada yang namanya zooplankton, fitoplankton. Kira-kira yang termasuk tumbuhan itu yang zooplankton atau yang fitoplankton? Kira-kira mana? Fitoplankton. Oh. Fitoplankton. Oke, betul ya. Jadi tanamannya atau produsennya itu adalah fitoplanktonnya ya. Fito, tanaman, tumbuhan. Kalau zoo itu kamu ingat, zoo ini kan hewan ya atau kamu masih ingat mungkin itu tuh kalau kamu ke kebun binatang ada tulisan zoo gitu ya. Ya, jadi itu bahasa Inggrisnya kebun binatang ya. Maka kalau zooplankton itu tentu saja bukan tumbuhannya ya, bukan produsennya ya, tapi dia hewannya. Nah, maka kira-kira yang
Yang A atau B ini salah ya urutannya ya. Terbalik ya. Karena pasti untuk rantai makanan itu diawali dari tumbuhan ya. Entah itu di ekosistem sawah, sungai, kebun, hutan, pasti kan awalnya tumbuhan dulu ya. Entah itu padi, rumput, kayak gitu. Nah, kalau di sungai atau di perairan, ya, tentu saja bukan padi, bukan rumput. Namun, nah bisa saja fitoplankton atau juga kadang muncul di soal itu alga atau ganggang. Nah, itu termasuk tumbuhan air, ya. Jadi untuk produsen itu selalu berupa tumbuhan karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, jadi yang C atau yang D nih kira-kira? C. Kenapa bukan yang D? Karena ikan bandeng nggak ada di sungai, Bu. Karena ikan bandeng tidak ada di sungai. Jarang. Jarang begitu ya. Oke. Lalu mungkin ada yang tahu atau yang punya pendapat lain? Yang D bisa, Bu, atau gimana? Gimana teman-teman? Oh iya, Novi hadir nggak ini Novi? Novi 6B. Tadi kok Bu Asmi kayak belum mendengar ya? Iya, Bu. Oh, Novi hadir. Oke. Kalau menurut Novi yang C atau yang D? Kalau aku yang C, Bu. Yang C juga ya? Iya. Oke. Ya, jadi untuk nomor 1 ini benar yang C ya. Jadi urutannya memang untuk yang pertama produsennya itu fitoplankton. Nah, yang biasa memangsa fitoplankton itu adalah zooplankton ya. Jadi ini biasanya menjadi semacam urutan gitu ya, Nak ya. Baru zooplankton ini juga kecil ya ukurannya ya. Maka ini dimakan juga oleh ikan-ikan yang kecil, tidak langsung ikan yang besar seperti ikan bandeng. Maka yang paling tepat adalah yang C, fitoplankton dimakan zooplankton, lalu zooplankton ini dimakan ikan kecil dulu. Baru nanti dimakan ikan yang lebih besar lagi, misalnya ikan gabus. Nah, ini memang memangsa ikan-ikan yang kecil ya, ikan gabus ya. Tidak semua ikan itu memangsa atau makan ikan lainnya. Dia juga bisa memakan zooplankton. Ya. Jadi untuk ikan gabus ini dia tidak makan zooplanktonnya langsung, tapi dia akan memangsa ikan yang lebih kecil. Jadi disesuaikan dengan ukuran tubuhnya juga. Jadi ini yang tepat adalah yang C. Jadi anak-anak sambil mengingat ya, untuk rantai makanan yang lainnya, tadi misalnya di ekosistem sawah, kamu bisa melihat tuh, dimulainya pasti biasanya dimulainya dari padi, atau mungkin di sawah juga ada rumput, atau jagung. Nah, di ladang itu juga bisa jagung ya. Kalau di kebun misalnya yang sering muncul, sawi, bayam, tanaman cabai, ya. Kemudian kalau di hutan ya, rumput misalnya. Terus nanti hewan-hewannya juga diperhatikan ya anak-anak ya. Untuk nomor 1 kira-kira anak-anak sudah bisa menjawab model soal seperti ini? Bisa? Lanjut? Bisa, Bu. Oke, nanti Bisa, Bu. kamu pelajari lagi ya contoh-contoh untuk rantai makanan di ekosistem yang lainnya. Lanjut. Silahkan, Tata. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan adalah, kalau menurut saya betul yang B, Bu. Bakteri E. coli yang berada di usus manusia. Oke, mungkin sekalian kalau mau disampaikan alasannya, betul yang B, karena apa? Atau mungkin kenapa bukan yang A, C, atau D? Karena kan bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan sisa pencernaan di di usus manusia gitu, Bu. Terus manusia kan merasa diuntungkan karena bakteri E. coli itu juga membantu pembentukan vitamin K.
Oke, baik. Kalau yang lain enggak itu ya, enggak memungkinkan ya. Iya, Bu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan alasannya atau punya pendapat lain? Jawabannya bukan yang B, Bu. Yang mana, ayo? Tata gimana, Tata? Aku yang B, Bu, karena ini kapan itu pernah dibahas di soal apa gitu, Bu. Oke, ya. Bu Asmi pernah membahas ini ya. Oke, baik. Ya, bagus masih ingat ya. Jadi benar, untuk yang B ini adalah simbiosis apa namanya? Dualisme. Mutualisme, di mana keduanya untung atau saling menguntungkan. Paham ya untuk simbiosis saling menguntungkan atau mutualisme itu? Jadi kamu harus tahu keduanya sama-sama untung. Kalau yang A ini kira-kira apa? Yang A. Pohon pinus dengan tanaman di sekitarnya. Oke, bisa kamu catat ya. Terserah mau di ultra atau di buku tulis IPA-mu ya. Yang penting dicatat supaya kamu juga bertambah kosakatanya ya. Karena sangat luas ya IPA, diingat-ingat. Yang A ini adalah amensalisme. Kalau tulisannya merah kelihatan enggak? Atau hitam saja? Kelihatan ya. Kelihatan, Bu, merah. Oke, amensalisme ya. Apa tuh amensalisme? Ayo diingat-ingat. Satu rugi, satunya nggak apa-apa. Oke, satu rugi, satunya B aja. Tidak untung, tidak rugi. Bintang, sudah jelas amensalisme apa? Bintang. Oke, amensalisme. Satu rugi, satu biasa saja. Nah, kenapa kok amensalisme? Karena pohon pinus ini ketika dia tumbuh itu menghasilkan senyawa atau zat yang namanya alelopati. Nah, zat itu ketika nanti bersinggungan dengan tanaman lainnya, nanti menyebabkan tanaman lainnya itu lama-kelamaan terganggu hidupnya dan akan mati ya, cara nggak langsung. Tapi pohon pinusnya nggak kenapa-kenapa. Jadi tanaman lain rugi, pohon pinusnya biasa saja, ya. Paham? Jadi yang rugi tanaman di sekitar pohon pinus. Yang pohon pinusnya biasa saja. Oke, ini amensalisme. Kemudian yang C, kira-kira apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini pernah kita bahas ya. Kata kuncinya ini loh. Ini sering muncul toh, pernah tak bahas. Penisilin, penisilium, penisilin. Apa nak? Salah nggak apa-apa, Bu. Parasitisme bukan? Parasitisme. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Itu nggak tahu, Bu, aku. Kalau parasitisme itu kan Amensalisme, Bu. komensalisme. Komensalisme itu apa? Amensalisme bukan, Bu? Amensalisme, Bu. Kayaknya amensalisme deh. Amensalisme, komensalisme, apa parasitisme? Ayo. Amensalisme, Bu. Kayaknya sih Amensalisme sih, Bu. Amensalisme, Bu. Amensalisme. Dukung amen. Amensalisme. Oke, kita ingat-ingat. Pokoknya nek ada ketemu jamur penisilin atau penicillium. Nah, itu nanti pasti amensalisme. Itu ada di ultra ya. Amensalisme. Satu rugi, satu gimana? Biasa aja. Iya. Yang rugi siapa? Bakteri. Yang rugi bakteri, ya. Jadi bakterinya itu akan mati, ya. Kemudian jamurnya ini biasa saja. Ini yang nantinya kayak dijadikan antibiotik itu loh, nah, bisa membunuh bakteri. Oke. Jadi ini dua contoh amensalisme. Kamu bisa catat biar tahu. Semakin sering bertemu soal, nah tadi semakin ingat ya. Tadi Tata juga bilang, ini kan udah pernah dibahas toh. Jadi ingat kalau ini tuh, yang ini, yang E. coli tadi itu, mutualisme atau keduanya saling menguntungkan.
Semakin sering mencatat, semakin sering ketemu soalnya, semakin ingat. Yang D, kira-kira apa nih? Sirih, ingat-ingat. Nek sirih itu apa? Komensalisme, Bu. Komensalisme, Bu. Mensalisme, Bu. Komensalisme. Komensalisme. Oke, Bu Asmi mau tanya dulu ke Erlin. Erlin, komensalisme. Ini benar komensalisme. Komensalisme itu yang bagaimana? Satunya gimana? Satunya gimana? Erlin 6C. Halo Erlin. Simbiosis komensalisme. Satu. Rugi. Satu rugi. Satu rugi ya. Yang rugi siapa nanti ya? Oke, nggak apa-apa. Bu Asmiati dulu. Satu rugi, satu gimana? Untung. Satu untung. Satu rugi, satu untung. Apa, Bu? Satu rugi, satu untung. Novi, gimana menurutmu? Apakah ini komensalisme? Halo, Novi? Iya, Bu. Menurutmu apakah yang D ini komensalisme? Maaf, yang D ini kan komensalisme. Komensalisme itu artinya apa, Novi? Satu rugi, satu untung, atau kamu punya arti yang lain? Kan nek simbiosis itu pasti dua. Satunya gimana, satunya gimana. Oh, Bu. Gimana, Novi? Satu untung, satu rugi, Bu. Satu untung, satu rugi. Sama berarti seperti ini. Komensalisme. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, komensalisme itu yang tepat bagaimana? Apakah seperti ini? Satu untung, satu Bu, tidak yang untung. Bu. Satu untung, Satu biasa Untung aja, satu Bu. biasa aja. aja, Bu. Satu Kalau untung, satu rugi, satu saja. untung tuh parasitisme. Oke, baik. Iya. Nah, kalau satu rugi, satu untung, kayak beda jauh gitu ya. Ini tuh pasti parasitisme ya. Karena yang untung cuma satu tok dan yang lainnya kok malah dirugikan banget. Itu pasti parasit ya. Parasit tuh menggantungkan hidup pada makhluk hidup yang lain. Ya, jadi dia mencari keuntungan sendiri, yang lainnya dirugikan. Itu parasitisme. Nah, sementara kalau komensalisme itu yang satu untung, tapi satunya nggak rugi. Tidak untung juga, tapi dia biasa saja ya. Rama Angelita ada nggak ini jadinya? Udah bergabung belum? Belum ada ya? Oke, nah jadi kalau komensalisme itu satu biasa saja, tidak untung, tidak rugi, yang satunya untung. Jadi ini tuh kayak mirip dengan amensalisme, tapi bukan rugi ya, satunya itu untung. Bisa dipahami kira-kira? Talita, menurutmu yang untung siapa dari yang D ini? Sirihnya pemangganya, yang untung, yang mendapat keuntungan. Next, sirinya, Bu. Oke, sirihnya. Darel, kenapa sirihnya untung? Darel? Darel nggak ada? Ada. Nggak jawab. Oke. Bisa dibantu? Kenapa pohon sirihnya atau tanaman sirihnya ini kok mendapat keuntungan setelah dia merambat di pohon mangga? Halo, Disa? Bisa ada tuh, Bu. Ya. Aku, Bu. Ya, gimana menurutmu? Kenapa kok tumbuhan sirihnya ini kok untung? Soalnya kan dia merambat di pohon mangga. Mm-mm. Ya, aku tanya itu sih, Bu.
Oh iya, oke. Gimana teman-teman yang lain mau menambahkan? Mendapat tempat tinggal, Bu. Dapat tumpangan, Bu. Dapat Dapat tumpangan. kena sinar matahari, Bu. Dapat tumpangan. Oke, baik. Jadi tumbuhan sirihnya ini untung karena dia bisa merambat dan mendapatkan tempat tinggal ya. Nah, kalau yang hubungannya yang disebutkan Arya tadi terkait mendapatkan sinar matahari itu biasanya tumbuhan paku ya. Jadi contoh yang komensalisme itu tidak hanya sirih, tapi apa? Tumbuhan paku dan juga bunga apa itu? Yang indah itu? Anggrek. Nah, itu contoh komensalisme ya. Nanti kamu baca lagi contoh-contoh simbiosis ini karena pasti akan keluar salah satu dari ya 4 ini aja ya. Sekarang amensalisme sering muncul juga ya. Jadi kita anggap 4 ya. Mutualisme keduanya untung, parasitisme satu rugi satu untung, komensalisme satu untung satu biasa aja, amensalisme satu rugi satu biasa saja ya. Ada pertanyaan? Gimana? Lanjut? Oke. Ya, silahkan. Widya. Organisme yang dapat menduduki bagian P dan Q secara berurutan adalah Yang mana Widya? B. Yang B, Bukan. ular dan Maksudnya- elang. Bukan. Oh, yang mana? P, Hi urut ya. Yang P itu nanti yang depan. Yang Hi yang belakang. Yang mana yang cocok? Oh, B. Sawi dimakan ulat. Iya, Terus ulat dimakan ayam. iya. Terus ayam dimakan hinya musang. Gimana Ya. teman-teman? Iya, bener, Bu. Bener, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, bisa ya berarti seperti ini ya. Oke, jadi ini harus kamu cobakan. Kalau yang kira-kira aneh tidak mungkin berarti misalnya kayak satu aja udah salah, P-nya aja udah salah, ya berarti nanti jangan dipilih. Kamu coba opsi yang lain ya. Terus kalau sawi itu nggak mungkin ya dimakan ular atau kucing ya. Jadi kemungkinannya hanya A atau D, ya kan? Paham, Nek? Sawi itu nggak dimakan ular sama kucing. P-nya nggak mungkin yang ular atau yang kucing. Jadi ini hanya A atau D. Nah, terus kita baru cek yang opsi kedua ya, ayam. Apakah ayam bisa dimakan burung pipit? Enggak, Bu. Tidak ya. Enggak muat. Burung pipit itu makan apa? Biji. Padi, Bu, padi. Oke, biji padi ya. Yang sering itu loh, yang sering di sawah dan dihalau oleh petani supaya nggak makan atau mengambil padinya petani itu ya. Oke, bisa ya yang ini ya, aman kayaknya yang tadi aku udah lihat untuk analisisnya. Lanjut nomor 4. Nah ini. Yuk. Vira. Jadi balik ya ini ya kayak ke absen berikutnya gitu ke A lagi. Yuk, Vira. Hewan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan musang untuk melindungi diri terhadap pemangsanya adalah Kira-kira yang mana? Musang itu bagaimana ketika beradaptasi untuk melindungi diri? Ingat, adaptasi itu bisa untuk melindungi diri, untuk mencari makan, ya. Itu sih tujuannya lebih ke itu, atau untuk mungkin berkembang biak ya. Tapi ini yang dipinginkan yang untuk melindungi diri. Bu, itu nggak jelas, Bu, tulisannya, Bu, nggak kelihatannya ABC. D-nya. Oke, baik. Intinya kalau musang tuh ngapain untuk melindungi diri? Ngeluarin bau, Bu. Apakah mengeluarkan Yang bau yang nggak enak itu? Menyamar, Bu. Ya, itu penting. Nah, yang mengeluarkan bau yang tidak enak itu bukan musang, tapi apa? Ya, ya. Sigung. Sigung, sigung. ya, sigung. Yang itu loh di film Madagaskar itu ya, sigung. Walang sangit itu juga mengeluarkan bau tidak enak ya.
Kalau musang itu ngapain? Berarti bukan mengeluarkan bau yang tidak enak, tapi ngapain? Pura-pura mati bukan, Bu? Berpura-pura mati ya. Yo dicatat. Wah, ini beberapa atau banyak kayaknya yang belum ingat. Musang berpura-pura mati. Nah, hewan mana yang juga adaptasinya berpura-pura mati? D, Bu. Kumbang sama kecoa. Yang D itu kumbang dan kecoa. Gimana teman-teman? Iya, Bu, benar, Bu. Ya, yang D ya, kumbang dan kecoa. Ya, jadi kumbang, ampal ya lo, ampal. Itu kan juga kumbang. Dia kalau misalnya kamu apa namanya? Udah ketahuan orang gitu ya. Misalnya kamu lihat ampal terus kamu senggol-senggol, dia terus nanti pelan-pelan dia bergerak. Terus setelah itu dia akan diam mematung. Nah, itu untuk apa ya? Kelihatan supaya dia tuh udah kayak mati gitu loh. Terus ditinggalkan oleh pemangsanya. Kecoa juga begitu. Dia kan kelihatan kayak diem aja, padahal dia masih hidup. Ya, itu berpura-pura mati. Ya, berpura-pura mati ya. Terus kalau lipan, lipan itu tuh apa? Kayak terenggiling bukan, Bu? Oh, adaptasinya sama dengan terenggiling. Dia itu kelabang tuh loh. Nah, Itu bukan tuh, Bu. Hewan kaki seribu itu bukan. kalau kaki seribu itu dia yang tidak mempunyai sengat berbisa ya. Dia menggulungkan tubuhnya. Itu Tapi kalau bedanya ya jadi kakinya lebih panjang, lebih besar. iya, nanti kamu bisa cari perbedaannya gambarnya antara lipan dengan kaki seribu. Jadi lipan itu dia kalau bahasa Jawa ini kelabang tuh loh. Jadi dia mempunyai sengat berbisa. Nah, ini catat loh ya. Tapi kalau kaki seribu itu sama dengan terenggiling. Dia dengan cara apa? Melindungi tubuhnya. Terenggiling. Menggiling. Kok menggiling? Menggulung. Menggulung apa? Gitu loh, Bu. Badannya menjadi bulat Iya, kayak betul. Ya. Itu kayak luweng. ya. Nah, basa Jawane luweng jenenge luweng gitu nek bahasa Indonesia nek kaki seribu ya. Basa Jawane luweng. Nah, dia dengan menggulung bukan menggulungkan daunnya loh ya. Menggulung tubuhnya ya. Jadi tubuhnya nanti menggulung seperti itu ya. Membentuk seperti bola. Kaki seribu atau luweng itu kalau dia terancam pasti dia akan melungker ya. Terenggiling juga seperti itu ya. Landak semut itu sebenarnya juga begitu, tapi dia juga punya pertahanan ekstra ya. Nanti di sini ada landak semut ya. Nah, landak semut itu selain dia menggulungkan tubuhnya, dia juga apa namanya? Mempunyai duri-duri itu di tubuhnya ya. Tubuhnya berduri. Terus dia juga akan menggulungkan tubuhnya. Jadi nanti membentuk bola dan bolanya berduri. Landak. Kalau laba-laba itu dia juga bisa, ada yang punya apa? Bisa. Bisa ya. Racun ya. Nah, ini ya. Ini tema 2 kelas 6, Nak. Punya bisa. Laba-laba. Nanti nggak tahu hewan apa yang akan muncul ya. Pasti berbeda dengan yang ini ya, Nak ya. Maka nanti kamu cari lagi adaptasi hewan dan tumbuhan ya. Oke, sudah selesai nyatetnya. Jadi ini jawabannya yang D tadi. Oke. Sambil kita ingat-ingat. Ada juga hewan yang autotomi. Yang autotomi contohnya apa? Bisa Iya, apa punya laba-laba itu punya bisa itu kayak punya racun gitu kan, Bu? punya racun ya. Bisa atau racun. Cecak dan kadal dengan cara apa? Auto. Memutuskan ekornya, Bu.
Ya, itu. autotomi atau memutuskan ekornya. Kalajengking, lebah itu punya sengat yang berbisa. Terus tadi ada yang mengeluarkan bau ya, walang sangit, sigung. Bu, kalau tokek, Bu. Oke itu untuk mempertahankan diri ya. Sama deh, Bu. Memutusin ekornya, Bu, bisa sama gigit. Iya, dia menggigit bisa. Kalau memutuskan ekornya, nah Bu Asmi harus baca Enggak, dulu. aku nggak pernah lihat apa tokek putus. Yang sering disebut itu cecak dan kadal. Tapi kalau tokek itu dia bisa menggigit ya. Karena dia mempunyai gigi-gigi gitu. Iya. Itu. Terus ada yang mimikri ya. Bunglon ya. Oke. Ini dulu nanti selengkapnya kamu baca lagi. Wah, agak susah dibaca ya, warnanya merah, nanti Bu Asmi ganti hitam aja. Oke, lanjut ya. Oke, tak hapus. Jangan di screenshot, tapi ditulis, wajib ya. Kalau di screenshot nanti yang pintar HP-nya ya. HP-nya tambah smart, nanti kamunya nggak ingat ya. Jadi harus dicatat. Oke, lanjut. Yuk, edit. Pada ekosistem kebun terdapat ayam, ulat, musang, dan tanaman bayam. Dalam jangka waktu tertentu, populasi ayam dalam ekosistem tersebut meningkat drastis. Kemungkinan yang akan terjadi pada rantai makanan dalam ekosistem tersebut adalah Caranya gimana, Dit? Cara mengerjakannya. Aku tulisin dulu itu, Bu. Rantai makanan, Bu. Oke, urutannya apa, Dit? Produsennya apa? Urutannya kan tanaman bayam. Oke, tak tulis bayam aja ya, biar cepat. Ya. Terus Dimakan ulat. Terus ulat dimakan ayam. Dimakan ayam, terus ayam dimakan musang. Oke, terus setelah ini gimana? Terus kan ayamnya kan meningkat drastis tuh, Bu. Nah, berarti yang terjadi itu benar, Bu. Ya, aku yang A, Bu. Populasi ulat menurun dan populasi bayam meningkat. Oke, baik. Caranya adalah setelah ini benar cara pertamanya tadi sudah dijelaskan Adit. Pasti kamu harus membuat rantai makanannya dulu, diinget-inget. Terus, oh ini kayaknya pada bisa kok. Terus, mana yang dikenai sasaran? Ternyata di sini ayam meningkat drastis. Berarti ayam gimana? Plus pomin? Tambah atau kurang? Plus. Tambah. Pas. Oke. Setelah ini ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, Bu. Ke kiri. Harus ke kiri dulu aja, biar aman ya. Ke kiri. Ini selalu selang-seling. Setelah plus berarti sini min ya, atau berkurang ya. Setelah itu seling lagi plus. Nah, ini juga kalau ayamnya bertambah, musangnya juga akan semakin tergoda ya. Maka semakin tambah banyak. Wah, di sana banyak makanan. Terus musangnya pada ngajak teman-teman yang lain tuh. Terus akhirnya tambah banyak pemangsa ayamnya. Mana yang cocok dengan pernyataan ini? Yang A dicek dulu. Jadi kayak gini harus benar ya, karena ini udah kamu simulasikan. Ulat menurun. Oke, benar. Ulatnya turun ya, negatif. Bayam meningkat. Ini tambah. Udah ketemu ya jawabannya di A. Ya, berarti yang lain enggak ya. Paham? Atau kalau kamu enggak yakin, cek lagi. Yang B juga dicek. Ulat meningkat. Oh, jelas salah. Populasi ulat dan musang meningkat. Oh, jelas salah. Yang D, bayam menurun, jelas salah ya. Paham ya yang ini ya? Harus betul ya. Siapa yang masih bingung? Boleh tanya. Oke, tidak ada. Semoga sudah benar-benar paham ya. Tapi kayaknya kalian di ini bisa kok. Yuk, lanjut. Arah. Cara perkembangbiakan tumbuhan seperti pada gambar secara berurutan adalah gimana, Ra? Menurut kamu gimana? kayaknya A, deh, Bu. Kayaknya A. Kayaknya A. Oke, kita lihat.
Yang paling membuat kamu nggak yakin tuh yang gambar mana? Atau kamu yang udah tahu pasti yang mana? Ara, Yang gambar 4 ya. gambar 4 tuh nggak jelas gitu? Atau kamu nggak yakin atau kamu malah yakin? Gambar 4. Kayaknya yakin deh. Bu. Gambar 4 yakin? Ini. Ini apa sih, Ra? Gambar apa ini? Kayak gini tuh. Kira-kira apa ini? Ini adalah apa teman-teman? Oh, Guido Umbi Raisa. akar. Itu Ini- kentang bukan tuh? Kentang, Bu. Ini Bukan tanaman, ini kentang. Oh, kentang berarti umbi batang, Bu. Iya. Nah, ini Apa tuh? kentang ya. Walaupun misalnya kamu nggak tahu, oh ini kentang apa ubi ya, kentang atau ketela rambat ya, atau apa ya, ya ketela rambat atau ubi ya. Nah, kentang atau ubi atau ketela rambat itu sama-sama menggunakan apa? Umbi batang ya. Jadi kamu nggak usah ragu, kan mungkin gambarnya mirip ya atau nggak jelas ya. Ini tuh ubi apa kentang sih? Ya nggak masalah, karena mereka sama-sama menggunakan umbi. Umbi apa tadi? Ayo, kentang tadi menggunakan umbi apa? Batang. Batang. Nah, kamu ingatnya ini loh, Nak. Ini loh kata kuncinya tang ini loh. Umbi batang, kentang. Oke? Jadi, kalau terakhirnya umbi akar, salah ya. Gambar 4 ini, umbi apa? Halo? Gambar 4 ini umbi Batang. apa? Batang. Umbi batang. Berarti tinggal C atau yang D. Oke? Nah, misalnya kamu nggak tahu nih gambar 4 dilalah kamu tuh nggak tahu ini tuh kentang atau apa, umbi akar atau umbi batang. Kira-kira mana yang termudah anak-anak? Ini tuh gambar apa sih? Ini gambar apa? Kalau ini kelihatan jelas ya. Pohon kelapa ya. Oh, toh? Iya, Bu. Kalau pohon kelapa tuh menggunakan apa? Tunas bukan toh, Bu? Biji, Tas Bu. toh, Bu. Nah, ini pernah Beras. mengecoh kita ya di dulu semester 1. Muncul ini di soal. Jadi, di pramuka memang kita kayak mengenal tunas kelapa. Tetapi yang dimaksud tunas kelapa itu kan ketika bijinya kelapa itu kan tumbuh begitu. Nah, jadi dia berkembang biaknya bukan dengan tunas. Kalau nanti tunas berarti akan muncul oh, kelapa di sini, kelapa di sebelah sini, atau kelapa di sini. Nah, itu tunas ya. Atau mungkin di daunnya, tunas adventif ya. Nanti muncul di sini. Enggak ya, tapi kan enggak seperti itu pohon kelapa ya. Dia menggunakan biji. Ketika bijinya nanti jatuh, sudah tua, sudah saatnya dia bisa tumbuh, nah dia akan muncul kayak tunasnya, lalu tumbuh menjadi pohon kelapa. Nah, jadi pohon kelapa bukan menggunakan tunas ya anak-anak ya, tapi menggunakan apa pohon kelapa? Menggunakan apa? Biji ya. Jadi ini yang tengah ini kalau jawabnya tunas ini pasti juga salah. Ini juga salah. Maka yang ini ya, yang C ya. Akar tinggal loh, Bu kayak. Nah, ini tuh apa sih yang nomor 1 kira-kira? Semacam tanaman apa tuh ini? Jahe, Bu. Itu bukan tuh, Bu. Oke, ini tuh kayak jahe gitu ya, atau entah kencur, entah kunyit ya. Nah, itu biasanya menggunakan apa itu jahe kayak gitu tuh? Akar tinggal. Jahe, kunyit, kencur ya. Lengkuas atau laos ya, lengkuas. Temu ya, temu lawak misalnya ya. Itu menggunakan apa tadi? Rizuma kalau enggak akar tinggal. Oke, akar tinggal atau rizoma. Rizoma. Rimpang itu juga, Bu. Nah, ini juga nama lainnya, rimpang ya. Jadi boleh disebut ya, boleh disebut rimpang, boleh disebut apa namanya? Akar tinggal atau rizoma ya. Jadi ini nama lainnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau kemarin belum tahu, sekarang berarti sudah tahu harusnya ya. Kalau nama lainnya geragi, itu apa?
Stolon, Bu. Stolon ya, geragih atau stolon ya, diingat-ingat. Itu contohnya apa? Tanaman apa yang menggunakan? Apa? Strawberry, Strawberry, arbei, apa meneh? Gan. Ya. Apa meneh? Rumput teki. Rumput Rumput teki. teki. Tadi menggunakan apa ini mereka? ragi, Geragih. Atau nama lainnya apa? Tolon. tolon, Stolon. Oke, nama lainnya geragih itu stolon. Nah, terus kamu ingat-ingat lagi ada yang namanya tunas, ada yang namanya umbi akar ya. Dicatat ya, biar semakin ingat ya. Pokoknya sering mencatat. Yuk. Apa mau? Spora, wes. Tak tambahi. Karena di sini belum muncul. Jangan-jangan besok muncul. Ya menggunakan spora. Jamur, apa meneh? Bu. Lumut, apa meneh? Yang itu yang simbiosisnya komensalisme. Buan paku. Paku ya. Oke, tumbuhan paku. Komensalisme ya. Terus ana meneh. Umbi akar ya. Komen kamu nek inget-ingetnya umbi batang tuh kentang ya. Ubi juga. Umbi akar berarti apa? Singkong. Atau nama lainnya singkong apa? Ketela. Ketela. Ketela Ketela pohon. pohon. Oke. Terus apa meneh? Ubi jalar. Ubi jalar tadi apa? Ubi jalar, ubi. Ubi tadi menggunakan apakah umbi akar? Ubi. Ubi menggunakan apa? Ayo, ayo. Ubi. Ubi. Umbi batang ya. Ubi atau ubi jalar tadi itu menggunakan umbi batang ya. Seperti kentang. Umbi Kalau akar tuh wortel, Bu. contohnya wortel ya. Terus yang mirip wortel warnanya putih agak besar. loba, Loba, bukan lodeh ya. Loba. Oke. Apalagi ya yang kira-kira ini tuh memang agak banyak sih. Ini cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ya. Besok bisa juga pada hewan ya. Perkembangbiakan vegetatif yang membelah diri, fragmentasi, terus apa meneh? Tunas ya. Ini dulu. Tak tambahi kalau hewan ya. Misalnya hewan. Sambil mengingat. Nek pada hewan itu misalnya menggunakan membelah diri. Hewan apa contohnya? Bintang laut. Bintang, iya bintang. Bintang laut tuh? Bintang laut itu? Fragmentasi kayaknya bintang laut. Bintang laut itu ketika dia apa namanya? Kayak satu tangannya itu, satu lengannya itu lepas, nanti akan tumbuh lagi dia. Maksudnya akan tumbuh menjadi individu baru. Apakah itu membelah diri? Membelah diri itu Bukan. satu, nanti jadi dua, atau jadi Bukan, Bu. Bukan, Bu. Amoeba. Paramecium. Paramecium, amoeba. Ini membelah diri. Terus kalau yang tadi itu, apa namanya? Kalau bintang laut tadi itu? Fragmentasi, Bu. Oke, fragmentasi. Fragmentasi. Memotong bagian tubuhnya, fragmentasi. Beda dengan membelah diri ya. Kalau membelah diri itu nanti lengkap. Ya. Satu itu utuh, jadi dua. Tapi kalau fragmentasi hanya bagian tertentu. Terlepas lalu nanti tumbuh. Nah, contohnya bintang laut tadi itu. Terus apa meneh? Cacing pipih. Nah, ini. Terus yang ketiga ada melalui Cacing pita. cacing pipih ya, Nak ya.
Kalau cacing pita itu dengan bertelur ya. Oke. Nah, berikutnya ada tunas ya, dengan tunas atau bertunas ya. Ada hewan yang bertunas. Contohnya hidra. Terus anemon. Oke, ini aja. Catat dulu, kalau sudah akan kita lanjut. Bu Asmi akan berikan penekanan-penekanan di bagian yang mungkin soal kemarin tuh banyak yang kurang pas ya. Kok off-cam dong? Semangat. Ada Halo, Bu Bu. Vero di sini. Iya, Bu. Aku di sini dan kau di sana. Oke, ini ada hiburan ya. Sambil kalian mencatat. Apa sih itu 6A Arwen V? Vero ya? Ngefans ya sama aku. Oh. Bukan. Udah selesai belum nyatetnya? Udah, Bu. Bentar, Bu, bentar. Ayo. Agak cepat ya mencatatnya ya. Waduh, nggak boleh di screenshot loh ya. Nanti yang pinter HP-nya nggak mau ya. Jam berapa, Bu? Kecuali nanti di screenshot terus kamu salin sendiri. Kita maksimal sampai jam 7 ya, kita usahakan ya. Oke. Oke, udah lanjut ya, tak hapus. Oke, sekarang lanjut. Tadi siapa ya terakhir? Oh, Ara. Sekarang yuk, 3, Pio. Nah, ini muncul ya kata kalian kemarin ya. Sama ya. Yuk, apa nih Pio? Yuk dibaca. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjuk huruf X adalah Ini kemarin apa? Pernah tak jelasin? Di soal yang bantul itu ada. Ini apa? Ada 4 atau berapa ini? 5 ya? Bantu, Bu. Apa sih namanya tuh? Namanya apa? Kantong udara. Kantong udara bukan? Kantong udara, Bu. Oke, ini namanya kantong udara. Atau nama lainnya kantong udara apa? Pundi-pundi udara. Oke, pundi-pundi udara. Gunanya untuk apa? Bagi burung? Membantu bernafas saat terbang. Berarti jawabannya apa? A. Oke, yang A ya, pundi-pundi udara. Membantu pernapasan burung ketika terbang ya. Paham ini? Jadi ini khas ya. Aset yang dimiliki oleh burung ya. Jadi ketika dia terbang tuh dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantong udara. Nah, Bu Asmi ingin menanyai kalian terkait alat pernapasan hewan ya. Hewan yang bernapas menggunakan menggunakan insang. Misalnya apa? Kan. Ikan. Kecebong. Terus Kecebong. oke, ya kata yang masih muda ya atau kecebong ya atau berudu ya. Kecebong ya. Terus kalau mamalia laut yang bernapas menggunakan paru-paru, contohnya apa? Paus. Lumba-lumba. Paus. Apa meneh mau lumba? Lumba. Dugong ya enggak dugong? Iya, Bu. Oke, Laut, Bu. dugong. Anjing laut, singa laut, gajah Oke. laut. Kuda laut. Gajah laut. Iya enggak kuda laut. Kuda laut Kuda enggak laut ya? Kuda laut Tidak. enggak. Ya. Biar sekalian. Oke. Kalau yang di darat banyak ya yang menggunakan paru-paru ya. Yang sering kita jumpai di sekitar kita. Paru-paru, Bu. Manusia, Bu. Iya, tapi ini yang tak tanyain kan hewan. Apa? Manusia kadang-kadang ada yang Manusia dibilang itu hewan apa? kucing, anjing, Oke. kuda, banyak kali. Monyet, gajah. Oke. Paham ya kalau mamalia itu Babi, bernapas Bu. menggunakan Babi. paru-paru. Ya, ini aja ya dan lain-lain. Mamalia ya intinya ya. Mamalia itu menggunakan paru-paru.
Terus apa meneh? Kalau serangga menggunakan apa? Trakea. Trakea. Oke. Kalau laba-laba Paru-paru bukan trake kayaknya, Bu. Paru-paru buku. ya paru-paru Iya, itu. buku. Ingat-ingat. Kalau cacing, Kulit, Bu. Kulit. oke, permukaan kulit. Novi ini terlalu cepat nggak? Enggak Bisa. kok, Bu. Oke, baik. Ini ya anak-anak ya. Kalau burung menggunakan paru ya. Hanya ketika terbang dibantu dengan pundi-pundi udara, ya. Tapi kalau dalam kondisi tidak terbang ya dia menggunakan paru-paru ini ya. Tidak dibantu dengan kantong udara. Oke, udah dicatat? Udah, Bu. Bentar. Bentar. Oke. Serangga ini tadi contohnya macam-macam ya. Yo belalang. Yo jangkrik. Yo apa meneh? Yo kumbang. Yo capung ya. Yang mengalami metamorfosis itu loh, Nak. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Ya, nyamuk. Ya, lalat. Oke, ini aja. Oke, sudah belum? Setelah ini kita ke metamorfosis ya, menyambung dari hewan-hewan ini. Gimana, Evan? Tak hapus ya? Udah. Ya. Oke. Yuk, silahkan. Use. Hewan lain yang tidak memiliki kesamaan daur hidup. Yang memiliki seperti kesamaan, Nak. gambar. Yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah. Gimana, Yus? Silahkan. Ini metamorfosis. Gimana? Sempurna atau tidak? Sempurna. Kenapa sempurna? Karena Belum bantu jawab, Bu. Gimana, Yus? metamorfosis sempurna. Aku lupa ya, Bu. Oke. Gimana, Tata? Melalui tahap pupa, Bu. Oke, melalui tahap Kalau misalnya kepompong, Bu. memiliki Oke. 4 tahap, Bu. Oke, baik. Memiliki Aku tahu, Bu. Beda dari lahirnya sampai jadi dewasa, beda bentuknya, Bu. Berubah Oke. bentuknya drastis. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi Tata, Evan, Arwen sudah melengkapi jawabannya. Jadi, ini metamorfosis sempurna, benar. Karena ketika dilihat ini secara mudahnya, oh ada 4 tahap. Tapi belum tentu ya memang ya ketika 4 itu tuh ada pupa, ada larva gitu ya. Jadi terus tadi dikuatkan dengan oh tadi pendapatnya Tata ada pupanya. Ini mungkin pupanya. Terus tadi Arwen bilang setelah telur menetas tuh jauh berbeda atau berubah drastis ya dengan hewan dewasanya. Beda jauh banget nggak sih dari kayak gini jadi kayak gini? Jauh ya. Ini bentuknya kayak gini, tahu-tahu ada apa? Mulutnya yang penusuk ini, lalu ada sayapnya, ya. Maka jauh berbeda. Nah, maka ini pasti sempurna metamorfosisnya. Gitu. Nah, mana yang hewan di bawah ini yang metamorfosisnya sama-sama sempurna. Maka harus dihafalkan. Yang mana? C. C, nyamuk, semut, lalat. Gimana teman-teman? Apakah itu? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Bu. Oke. Iya, itu. Kita catat dulu nyamuk, semut, lalat. Oke. Kenapa yang A salah? Karena saya jangkrik sama belalang. Jangkrik, Bu. Oke. Belalang.
Belalang dan jangkrik itu metamorfosisnya tidak sempurna. Oke, hewan lain yang metamorfosisnya sempurna apa lagi, Nak? Nyamuk, lebah, kodok, Ini lebah ini. lebah. Kumbang, Bu. Kata tombol. Kodok. Ya, Aku iya nggak, Bu? Lebah. lebah udah. Yang mirip itu, yang mirip kupu-kupu apa itu yang dulu pernah muncul? Ngengat. Ngengat. Yuk dicatat. Yo tawon ya oleh. Tawon ki ternyata yang Nyamuknya hitam ada itu. 2 loh, Bu, itu. Nyamuknya ada 2. Waduh, nanti gatel-gatel ya. Oke, tak hapus. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna. Sekarang yang contoh metamorfosis tidak sempurna. Ini wajib dicatat biar hafal. Karena kayaknya masih ada yang belum hafal kemarin kurang itu metamorfosis tidak sempurna. Kita punya jawaban contohnya apa kita 6B. Ini hanya 3 tahap ya, nimfa ya, tidak ada pupa, mirip hewan dewasa dengan hewan mudanya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa kita? Kita? Halo? Iya, Bu. Contohnya hewan apa, Nak? Belalang, Bu. Oke, belalang. Oke, teman-teman yang lain mau menambahkan? Jangkrik. Jangkrik. Capung, Belalang. Kecoa mau. Kecoa. belalang udah. Kecoa nama lainnya apa? Kecoa, Apa? Coro, Bu, coro. Coro ibu, coro bahasa Jawa. Yang betul lipas ya. Kalau belatung itu bukan hewan jadi yang kita sebut ini hewan dewasanya ya. Kalau belatung itu dia masuk di bagian metamorfosis sempurna. Nah, belatung itu tuh larvanya ini loh. Jadi kalau misalnya kamu pernah lihat belatung tuh, oh itu larvanya lalat kayak gitu. Jentik-jentik atau tempayak itu larvanya nyamuk yang di air itu. Yang kayak ulat itu tuh belatung atau larvanya ya. Terus apa meneh iki? Capung ya. Apa meneh? Laron. Apa meneh? Rayap. Jawab dhewe lho. Catet yuk. Dihafalin. Semut itu ya nggak tahu, Bu, semut. Semut masuk di mana? sempurna, Bu. Sempurna ya. Semut Sorry, Bu, itu sorry. sempurna. Kristo nggak nyatat, nggak dibaca. Yuk dicatat dulu. Yuk, jangan lama-lama. Apa, Gwit? Apa? Enggak. Oh ya, oke. Udah selesai? Bentar. Oke. Rama Angelita nyatet? Ya, Bu. Oke. Noven nyatet? Iya, Bu. Oke. Udah ya ini ya. Lanjut. Oh iya, ya. Ya. Oke. Udah ya. Lanjut. Oke, berikutnya. Anju? Iya, Bu. Tolong dibacakan, Nak. Sama kamu jawab juga, silahkan. Ya. Jenis dan arah gerak sendi yang ditunjuk oleh huruf P adalah P. Karena itu kalau misalnya saya coba satu arah aja. Iya. Yang B ini ya, memutar ini? Iya. Atau engsel? Oke, baik. Nah, anak-anak, ini itu, kalau kita coba ya,
Jadi ini sendinya itu, jadi bagian ini yang tunjuk. Sini dengan yang sini ya, sambungannya kan di sini berarti. Ini pada bagian kaki kita loh. Kaki dengan tulang yang di dekat sini. Tulang kemaluan ini ya. Nah ini kan menyatu. Ini bisa kita gerakkan ke atas, ke bawah, depan, ke samping. Kalau kamu coba menggerakkan kakimu itu loh. Apalagi kalau anak-anak yang di taekwondo bisa kakinya sampai terangkat ke atas itu loh, kayak split juga itu ya. Nah, maka dia ini bisa ke segala arah, ya. Namanya sendi apa kalau ke segala arah itu? Peluru. Sendi Peluru. peluru. Nah, Sendi peluru. ini tuh pasangannya benar ya. Kalau engsel itu satu arah. Sendi putar itu gerakannya memutar. Sendi peluru itu segala arah. Nah, mungkin ini yang D itu sendi apa lagi anak-anak? Engsel sudah, putar sudah. Pelana. Oke, Pelana. sendi pelana ya tambahannya ya. Bisa kamu catat juga gerakannya gimana kalau sendi pelana? Dua arah. Ya, contohnya apa? Dua arah itu. Contoh? Jempol. Oke, jempol atau ibu jari ya. Oke. Gitu aja. Kamu ingatnya bagian yang tulang ibu jari ya, dengan tulang yang di bagian telapak tangan ini. Terus kalau engsel ini, yang engsel satu arah, kamu catat ya. Contohnya itu apa? Pada apa ini? Bagian tangan kita, lengan atas, lengan bawah ini namanya siku. Oke. Siku. Terus pada kaki juga ada ya nak ya, antara apa namanya, yang di tempurung lutut itu ya. Dengkul, Bu. Ya, bahasa Jawanya dengkul. Itu kita sebut saja lutut. Apa? Bu. Kalau misalnya jempol yang bagian yang paling bawah itu tuh termasuk nggak tahu, Bu? Jempol yang bagian paling bawah, bukan bagian paling bawah, tapi justru yang atas ya, ruas ya. Ruas jari, Itu. ruas jari tangan, ruas jari tangan. Itu Ya. termasuk, Bu? Termasuk ya. Jadi itu kamu harus cek dulu. Itu tuh tulang sebelah mana sih? Terus kalau kamu sambil ngerjakan, sambil coba dipraktikkan ya. Ruas jari gitu aja. Bukan ibu jari ya, nanti tidak bingung kalau ibu jari yang sebelah mana dulu. Ruas jari tangan. Terus kalau sendi putar yang gerakannya memutar. Leher gitu aja ya nak ya, mengingatnya ya. Leher. Oke, baik. Sendi peluru tadi ya. Bahu ini pundak yang tangan ini loh. Oke. Sama yang ini tadi, sendi peluru. Jadi ini yang C ya. Oke. Udah dicatat? Bentar, Bu. Oke, supaya ingat peluru segala arah bahu. Lanjut ya. Clear. Ntar. Ya. Nyatetnya nggak usah yang lengkap banget. Ini disingkat nggak apa-apa. Kayak misalnya contoh CTH. Ini satu arah kayak gitu. Sendi disingkat S, S putar biar cepet. Oke, lanjut. Kalau dilelah nanti ini nggak selesai, tak lanjut ke besok ya. Ketika itu loh pembahasan di kelas tuh ya. Di kelas 4 belum kayaknya.
Tolong Bu Fir. Oh ya anak-anak, besok itu kalian entah sesi 1, entah sesi 2, semuanya transitnya di ruang kelas 4 atas dulu ya. Ruang kelas 4. Jadi em, kalau tadi kan di pendopo, besok tuh kan takutnya crowded gitu loh, karena ada kelas 3 yang masuk dan pulangnya jam 10. Maka kalian transitnya besok ke ruang kelas 4 ya, di atas ya. Nanti akan ada tambahan sebelum itu loh, sebelum mulai tesnya itu loh sama Bu Asmi. Oke? Udah ya, ini tak hapus terus kita lanjut. Yuk. Calvin. Ya, Bu. Bener kan ya, Calvin? Yuk. Fungsi bagian alat pernapasan yang ditunjuk huruf X adalah Ini apa? X itu. tenggorokan. Tenggorokan, betul. Good. Untuk apa sih tenggorokan? Lebih ke pasti itu kalau nggak salah jawabnya, kalau nggak A atau nggak B aku coba. Oke, A atau B ya, kira-kira ya. Apakah di tenggorokan itu masih disesuaikan lagi suhunya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Yang A itu di mana? Hidung, Bu. Cek suhu sama kelembapan udara itu pasti di awal ya. Kayak kamu mau masuk sekolah tuh kan disuruh cek suhu dulu. Itu kan di bagian depan ya. Nah, maka di mana itu? Di bagian depannya mana? Atasnya dikit, Bu. Atasnya dikit, Bu. Di sini ya, hidung ya. Area hidung ini ya, Nak ya. Jadi, Jadi, pas itu belakang sini, Bu. iya Belakang di hidung. sini. Nah, itu masih termasuk bagian hidung gitu loh. Ya, rongga hidung dalamnya itu loh ya. Tapi masih termasuk pada hidung. Jadi, untuk jalan atau alur pernapasan kita itu memang dimulai dari hidung, ya, di bagian sini. Di hidung itu diapakan? Apa yang terjadi dengan udaranya? Saring, Bu. Disaring. Oke. Saring. Terus dicatat ya ini ya. Sambil nyatet. Diapakan nih? Disesuaikan apanya? Suhu dan kelembapan. Oke, suhu dan kelembapan. Kelembaban. Oke, ini. Ini yang terjadi di hidung kita. Setelah hidung lewat, lanjut kemana? Tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini terjadi satu proses yang diulang. Yaitu? Nyaringan. Ya, menyaring lagi ya. Disaring lagi ya. Jadi yang mana jawabannya? Kira-kira di tenggorokan tuh disaring. Berarti yang mana? A, B, C, D. B. Yang B, baba, menyaring kotoran yang lolos dari hidung. Nah, jadi yang prosesnya diulang itu adalah yang disaring. Kalau suhunya disesuaikan itu sudah di bagian hidung. Kelembabannya juga sudah diatur di hidung. Nah, setelah dari tenggorokan, udaranya akan kemana? Ke sini ya, ke bronkus ya. Nah, terus ini mengarahkan udara ya. Nggak usah dicatat aja fungsinya nanti enggak. Ini intinya hanya untuk mengarahkan ke paru-paru kanan atau kiri gitu loh. Terus kemana? Bronkiolus. Ini yang lebih kecil lagi. Terus yang terakhir ada alveolus. Alveolus untuk apa? Pertukaran. Oke, pertukaran. O2 dan CO2. Baca. Kalau tempat keluar masuknya udara itu ya di bagian hidung juga ya. Kan di bagian yang berlubangnya itu toh, lubang. Kalau yang C ini di alveolusnya. Ini urutan pernapasan kita ya, pada manusia ya. Bu Asmi. Ya. Berarti ini proses kayak pertukaran O2 sama CO2 tuh cepet ya, Bu? Cepet banget ya, Bu? Kita tinggal Benar. nafas ketuker. Iya. Benar sekali. Bu, kalau kita bernafas lewat mulut tuh gimana, Bu?
Oh ya, sama saja ya. Nanti tetap masuknya ke tenggorokan ya. Kok bisa nyambung ke kerongkongan tuh ada bolongannya atau gimana? Katanya Ya kan kan beda, ada, Bu. ya kan ada pipanya ya. Di sini itu loh, untuk yang jalur napasnya itu. Jadi ada katupnya anak-anak. Supaya nggak ketuker ya, ada katupnya kayak penutupnya. Buka tutup, buka tutup. Tapi ketika makan ya, kan harusnya ke kerongkongan. Tapi karena misalnya kamu sambil ngobrol, bisa katupnya ya bingung gitu ya. Terus nanti bisa keselak karena salah masuk ke jalur napas, harusnya ke jalur makanan, kerongkongan, tapi malah ke tenggorokan. Ya sama, karena ini kan terhubung ya di sini ya. Oke, sudah? Ya, ini memang pelajaran kelas 5 ini. Oke, lanjut. Tak hapus ya catatannya. Ya, Oke, Bu. Bu Vero. Terima kasih. Bye-bye. Yuk, lanjut. Onel. Ya, Bu. Yuk. Proses pencernaan terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf X adalah itu lambung. 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 Lambung ngapain? Di lambung ada enzim loh, diingat-ingat. Lambung. Enzim apa? Enzim apa kemarin tak singkat apa? Peri. Pepsin. Renin, HCl. Oke. Renin. HCl. Yuk, fungsinya. Ini harus diingat-ingat. Karena ini agak hot sih ya di bagian sini. Pepsin itu hubungannya sama protein ke Pepton. pepton. Pepsin, pepton. Pepton sama nggak dengan asam amino? Salah ya, beda ya. Renin itu dengan hubungannya dengan susu dan kasein. Renin, kasein. Protein susu jadi kasein, Bu. Ingat-ingat. Ini sebenarnya kayak agak mirip-mirip gitu loh ya. Misalnya, oh kasein. Kasein itu renin. Ya. Berarti ada di lambung. HCl, membunuh kuman ya. Mengasamkan makanan. Oke, mengasamkan makanan juga boleh. Ini ya, ini yang terjadi di lambung. Mana? Jawabannya yang mana ini? A, B, C, D. C. Oke, mengubah protein susu menjadi kasein. Ini enzim apa tadi? Renin. Renin. Oke, betul. Jadi ini ya, karena ada renin maka di lambung itu terjadi yang C. Oke. Sambil tak ulas. Jadi perjalanan makan kita dimulai dari rongga mulut. Di mulut itu ada enzim apa? Amilase. Ptyalin, ya mirip amilase sih ya. Fungsinya enzimnya namanya ptyalin. Untuk apa? Amilum. Tepung jadi zat gula. Oke, amilum atau tepung menjadi apa, Nak? Oke, benar. Ke gula. Gula. Oke, ke gula atau glukosa kayak gitu ya. Ke gula. Ini tak singkat aja ya, Nak ya. Boleh kok rapi ketek. Oke, di rongga mulut. Setelah dari rongga mulut dibantu oleh lidah dan gigi ya, itu secara mekanik, akhirnya masuk ke mana? Pipa yang namanya apa? Ke sini, ini namanya apa saluran ini? Halo? Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Oh ya, enzim tadi tak singkat E ya, Nak ya. Setelah rongga mulut akhirnya ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ada gerakan apa yang mendorong makanan ke lambung? Ding. Kerongkongan. Iya, namanya gerak peristaltik. Gerakan yang mendorong makanan ke arah lambung supaya terjatuh ke lambung. Oke, setelah itu sampai di lambung. Di lambung tadi ada 3 ini, ada enzim ini tadi. Setelah selesai dari lambung, kemana? Ke usus
Usus apa sih? Terus yang Ayo yang tengah ini. halus. Usus halus. halus. Nah, di usus halus itu dia proses pencernaan makanannya itu dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh ini loh. Apa ini? Yang kayak pulau kecil ini di bawah lambung ini apa? Pankreas, betul. Yang ini apa? Yang agak gede ini. Hati, betul. Hati. Ini pankreas ini menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan di usus. Ya. Ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas, ya. Kita sebut saja atau kita pilih 3 saja. Lipase, Bu. Oke, TAL ya. Nah, Oke, enzim apa? Tripsin. tripsin, amilase, lipase. Amilase. Terus enzim lipase. Oke, tripsin hubungannya sama apa? In. Protein ya. Protein. Ke mana? Asam Apakah- amino. Oke, asam amino. Bukan ke pepton ya. Pepton kan di pepsin. Iya, betul. Ke asam amino. Asmino. Amino. Terus, kok asmilase loh. Kena virus asmi. Oke, amilase apa? Amilum atau tepung ya. Sama dengan petialin ya. Amilum. Sederhana, Bu. Ke gula sederhana atau ke glukosa sama ya. Jadi tepung sama amilum itu sama ya. Lalu gula atau glukosa itu sama ya. Gula sederhana. Gula atau glukosa. Lipase hubungannya sama lemak. Jadi asam lemak, Bu. Oke, lemak ke asam lemak dan gliserol itu ya. Gini aja. Terus yang terakhir setelah dari usus halus ke usus besar ya. Fungsinya untuk apa? Menyerap ya usus tuh. Menyerap air. Kalau ini tadi menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air. Setelah itu ke anus. Sebelum ke anus sebenarnya ada rektum. Untuk menyimpan sementara kotoran ya. Terus dikeluarkan melalui anus. Oke, ini dicatat dulu. nya Bu kalau penuh. Iya, nanti akan mengirimkan sinyal ke otak ya, supaya tolong dibuka dong kerannya. Nah, kayak gitu. Banget itu udah. Iya. Oke. Sudah selesaikah mencatatnya? Jadi ini perjalanan makanan kita. Di rongga mulut tuh dibantu gigi dan lidah juga ya. Itu secara mekanik. Kemudian ini juga mekanik. Di sini juga sebenarnya di lambung itu selain menggunakan enzim juga ada gerakan meremas-remas dari otot dinding lambung. Oke, hati untuk menawarkan racun. Bu, ini tuh usus besar tuh menyerap garam mineral dan air kan, Bu? Iya, air dan garam mineral bisa. Tak catat aja menyerap air. Biar singkat ya. Air dan garam mineral. Yang ini menyerap sari-sari makanan. Tahu ya, usus halus dan usus besar tuh bedanya. Yang di tengah itu usus halus, yang gede di pinggir-pinggirnya itu usus besar. Jadi, apa yang terjadi di usus halus ya, itu terjadi ini, akibat dari enzim-enzim ini. Jadi kalau yang ditunjuk adalah usus halus, berarti bisa aja yang terjadi ini, protein ke asam amino. Terus di sini ada menetralkan kadar gula dalam darah. Nah, ini melalui enzim yang dihasilkan oleh pankreas juga, koenzim, hormon ya, hormon insulin. Jadi di bagian pankreas ya, Nak ya. Kalau yang B ini loh, di bagian sini, pankreas ini, menetralkan kadar gula dalam darah. Makanya orang kalau sakit diabetes, itu tuh kadang disuntik dengan hormon insulin. Karena untuk membantu kerjanya ini loh, pankreas ini loh. Oke. Menetralkan kadar gula dalam darah. Baik, lanjut ya.
Ini yang D ini fungsinya tripsin. Sudah selesai anak-anak yang ini? Sudah, Bu. Oke. Kita hapus. Kita sampai 15 ya. Yang nanti yang sampai berikutnya itu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, sampai 15 aja. Ridho ini dibaca oleh siapa ini selanjutnya? Absen 5. Bintang, Ding, bintang. Yuk, 6C. Ridho mengalami susah buang air besar. Upaya untuk mencegah penyakit yang dialami Ridho adalah, bentar, Bu. Nah, sulit BAB, sembelit atau konstipasi. Nek susah BAB itu karena apa sih? Kayaknya keras, Bu. Iya. Ini, Bu, apa? Bintang gimana? Ada jawaban? A, Bu. Iya, betul. Yang A ya. Jadi, sulit BAB itu solusinya atau untuk mencegahnya ya harus makan makanan berserat ya. Supaya nanti lebih mudah ya BAB-nya ya. Karena makanannya itu ada seratnya begitulah ya. Jadi solusi yang paling tepat adalah yang ini ya. Kalau mengurangi konsumsi garam itu misalnya kalau orang yang hipertensi kayak gitu atau mungkin diare ya mengurangi makanan pedas itu juga bisa atau menjaga kebersihan makanan itu kalau diare. Diare juga bisa, Bu, D. Iya, jadi antara C dan D itu bisa untuk diare, tapi tergantung kasusnya ya. Gitu. Jadi kalau hubungannya sama sulit BAB itu pasti harus yang makanan berserat ya anak-anak ya. Oke. Lanjut. Yang ini. Yuk. Urutan pendarahan darah besar ditunjukkan nomor. Nah ini opsinya hilang anak-anak. Bu Asmi nggak tahu yang C sama D ini opsinya apa. Tapi kita lihat dari gambarnya aja ya. Oke. Untuk peredaran darah manusia itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, diingat-ingat. Yuk dicatat peredaran darah. Ini sedikit peredaran darah besar. Bisa mau menjawab mungkin? Alurnya bagaimana? Dari mana kemana kemana mungkin? Bu Guru aja deh. Oke, teman-teman yang lain ada yang tahu peredaran darah besar itu dari 1 ke 10. Oh, nomor-nomornya ya. Secara singkatnya saja dulu ya, nanti kita lihat. Peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Terus seluruh tubuh, terus ke jantung lagi. Ini peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru. Oke, peredaran darah kecil. Itu dari jantung ke mana, Nak? Yang jalurnya pendek singkat ke mana tadi? Paru-paru. Terus kembali lagi ke jantung. Pasti dari jantung kembali ke jantung lagi. Cuma yang tengahnya yang beda. Ya. Kalau darah besar itu pasti nanti yang jalurnya jauh, ke seluruh tubuh kan jauh. Bisa yang seluruh tubuh atas atau seluruh tubuh yang bawah. Tapi kalau ke paru-paru itu kan jalurnya pendek, sirkuitnya pendek, cuma segini doang. Nah, ini darah kecil ya. Dari jantung, paru-paru, jantung. Kalau yang besar dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung ya. Jadi ini kenapa kok ada yang bawah, ada yang atas, sama aja ya. Ini hanya untuk menunjukkan, oh ini tuh seluruh tubuh yang atas, ini seluruh tubuh yang bawah. Intinya dimulai dari jantung, kembali lagi ke jantung. Oke? Yang beda cuma tengahnya. Nah sekarang biasanya yang sering ditanyakan kan alurnya ya. Kalau yang peredaran darah besar tadi kan dimulai dari jantung ya. Nah berarti nanti yang ke seluruh tubuh. Bisa dimulai dari serambi, bisa juga dimulai dari bilik ya. Alurnya sini. Yang kiri dulu, ke kiri ya. Jadi bisa kita ketik untuk urutannya, yaitu dimulai dari 3,
Itu serambi kiri ya, karena yang sini kan selalu kiri. 3 terus kemana urutannya? Yuk. 10. Apakah langsung ke 10? 3 langsung loncat ke 10. Nah, dari serambi mengalirkan dulu ke 4. Ke bilik, baru bilik memompa. Kemana dipompa kemana? Lewat ya ke 10. Ke 10 sampai di mana? 5. 5. Terus dari 5 alurnya ke 7. 7. Terus ke sampai di mana? 2. Apakah langsung meloncat ke 2? 1 dulu. Ke 1 dulu ya. Nah, ini yang besar ya. Sekarang tak tanya kalau yang kecil. Kecil itu dimulai dari jantung juga tapi di sebelah sini. Ya, bisa dimulai dari 1 dulu juga boleh. 2, 8, 8, 6, 9, 3, 4. 3, 4. 6, 9. 3, 4. 3, 4 juga boleh ya. 3 sampai 3 pun boleh. Ini yang kecil. Jadi ini tidak harus kayak mulainya dari 1 gitu ya. Atau nanti sampainya harus sampai di nomor 4. Itu enggak ya. Boleh cukup sampai di nomor 3. Boleh juga ini mulainya di nomor 2. Ya. Intinya mulai dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Ya. Oke. Ini alurnya tuh kayak gini anak-anak ya. Ini yang besar, mau ke atas juga boleh. Terus nanti balik lagi ya ke sini. Ini yang besar, yang kecil dimulai dari sini. Selalu dimulai dari yang kanan kalau peredaran darah kecil itu. Karena serambi bilik kanan, terus ke paru-paru. Terus ke serambi kiri yang bersih. Oke? Terus kalau disuruh memilih, mana yang mengandung oksigen atau O2 lebih banyak? Artinya yang sebelah mana yang banyak mengandung oksigen? Kiri. Oke, tunjukkan nomor-nomor yang mengandung O2, yang mengandung O2. 4, 3. 4, 3, 9, 10, 5. 9. 6, 9. 10. Oke, 6 ini juga bisa kita sebut juga ya, tergantung ya 6 itu. Oh, 10 ini pasti. 9 juga. Kalau yang belum tentu pasti itu yang 6 sama 5 ini ya. Karena kan ini pas pertukaran. Tapi bisa juga kalau emang pilihannya adanya itu nggak apa-apa. 6 ini juga belum pasti. Ini kan tempat pertukaran ya. Ini pertukaran di seluruh tubuh. Ini pertukaran di paru-paru. Ya. Yang pasti yang ini. Terus nih yang mengandung CO2 sebutkan. Yang kotor. Yang nomor 1, 2, 7, 8. 8. Oke, sip, pintar. Paham ini? Nah, ini boleh kamu screenshot ini kalau mau di screenshot nggak apa-apa. Nih, biar tahu. Karena nek kamu harus gambar itu nanti lama. Udah di screenshot? Bentar, Bu. Nanti satu temen screenshot terus dikirim di grup kids ya nggak apa-apa. Oke? Tak anggap udah ya. Ada pertanyaan tentang ini? Yuk, 2 lagi sampai nomor 15. Besok kita lanjut di kelas. Semoga besok kalian nggak ada yang telat ya, jadi nggak ketinggalan. Oke, tak hapus. Oke, kita ke 14. Silahkan. Niel. Perhatikan gambar percobaan berikut. Peristiwa yang akan terjadi jika bagian lembaran karet ditarik kemudian dilepaskan adalah... Oke, kita akan analisis ya. Kalau ditarik menurutmu gimana, Niel? Ini nggak ada opsinya, di sini nggak lengkap. Ditarik gimana? Kalau ditarik lembaran karetnya sama saja apa? Dua balon itu akan mengembang, Bu. Mengembang. Udaranya gimana? Udaranya dulu. Masuk atau keluar? Masuk, Bu. Udara masuk, balon apa? Balon mengembang. Mengembang. Oke. Tekanannya gimana? Mungkin aja ada tekanannya. Tekanannya rendah atau tinggi? Rendah. Tekanan dalamnya rendah ya. Ini yang kita bahas selalu tekanan yang dalam ya, Nak ya.
Oke. Betul. Ini kalau ditarik seperti ini. Kalau dilepas berarti kebalikannya. Udaranya gimana, teman-teman? Kebalikannya Udaranya keluar. keluar. Terus balonnya mengempis. Tekanannya Tekanannya tinggi. yang dalam. Nah, ini opsinya bisa digabung. Kalau memang kamu jadi harus melihat opsinya ya. Kalau misalnya di opsinya itu tidak ada gabungannya, maka yang kamu lihat selalu yang terakhirnya. Maka kalau seperti ini dilepaskan. Maka nek dilepaskan nanti udaranya pasti akan masuk atau keluar? Lepaskan, keluar ya, bukan ditarik. Kalau ditarik itu menarik napas ya, diingat-ingat. Jadi ini kalau dilepaskan udaranya keluar, balonnya mengempis, tekanannya tinggi. Nah, kalau di pilihan yang seperti ini, dia kan balonnya mengembang lalu mengempis. Nah, ini kan tadi ditarik lalu dilepaskan. Kalau ditarik lalu dilepaskan, tadinya balonnya ditarik itu gimana? Mengembang lalu mengempis. Jadi ini bisa saja jawabannya memang yang B. Tapi Bu Asmi tidak bisa memberikan kepastian jawaban A, B, C, D-nya karena yang C dan D nggak kelihatan ya. Intinya yang ini yang kamu catat. Yuk. Bisa dikombinasi. Jadi bisa juga jawabannya udara masuk lalu keluar mengakibatkan balon mengembang lalu mengempis. Bisa dua seperti itu. Atau udara keluar dan menyebabkan balon mengembang lalu mengempis. Tergantung pilihan jawabannya. Bisa dua-duanya dijelaskan, bisa hanya yang terakhir. Oke? Paham? Ini bisa... Oke, ada yang mau tanya? Enggak jadi. Oke. Udah dicatat? Tanya sampai jam berapa itu? Ya, satu soal lagi, terus udah. Oke, tak hapus? Ya. Ya, Bu. Boleh. Oke. Baik, satu soal lagi. Ya, silahkan. Sonya? Karet digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban karena memiliki sifat Sifat apa ya? yang C, Bu. Oke, benar ya. Ban itu memang harus dibuat dengan bahan yang elastis dan kedap air. Kedap air itu artinya apa? Tidak bisa menyerap air gitu. Oke, anti air, tidak bisa menyerap air ya, tahan air. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ban itu jangan malah yang kaku kayak gitu ya, nanti kurang pas ya kalau ban apa namanya ban-ban yang pada umumnya. Tahan karat itu juga nggak terlalu perlu ya. Oke, jadi yang lebih tepat adalah yang C, elastis, supaya menyesuaikan kondisi jalanan. Oke, itu saja untuk malam hari ini ya. Kalian nanti bisa istirahat dulu, besok pagi kita bertemu lagi di ruang kelas 4 ya. Kalian transit ke sana ya, terus besok kita akan tambahan di sana sebelum mulai. Besok itu tuh di gerbang timur atau di gerbang barat toh, Bu? Oke, nanti setelah ini akan di-share ya untuk yang Ada grup, Baca grup. Dua di barat. Udah ada pengumumannya di grup. Oh ya, Bu Asmi belum nge-share karena ini ya. Nanti di itu ya. Oke. Ini tak akhiri dulu untuk malam hari ini ya, Nak ya. Baik, Bu. Nanti ini tak share aja. Terus nanti kalian bisa untuk latihan di rumah juga. Ingat jawabannya belum tentu yang biru-biru ini ya. Nanti tidak sesat. Jadi kalian sekalian cari jawabannya. Kita baru sampai yang karet ini. Nanti Bu Asmi share PDF-nya ini ya ke kalian ya. Nanti boleh untuk belajar kalau mau belajar mandiri. Oke? Bu Asmi stop share.